Selamat datang di mata kuliah daring Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Metode pembelajaran kali ini akan dimulai dengan pemaparan video presentasi dan diakhiri dengan kuis yang bersifat wajib. Dalam pertemuan ketiga yang berjudul Pengaruh Konsep Border di Asia Tenggara, kita akan membahas implikasi perubahan konsep batas masa kuno menjadi konsep batas negara modern di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari konsepsi Mandala yang kemudian berubah melalui masuknya konsep batas modern Westphalia yang dibawa oleh bangsa Barat ke kawasan. Kemudian kita juga akan membahas pengaruh perubahan konsep border terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan dapat mengenal dan memahami proses evolusi konsep batas negara di Asia Tenggara. Mahasiswa juga diharapkan dapat memahami implikasi dari perubahan konsep batas wilayah tersebut bagi dinamika dan kehidupan masyarakat kawasan Asia Tenggara. Menurut kalian, apa gambar ini? Apa yang sebenarnya direpresentasikan oleh gambar ini? Gambar ini sering disebut sebagai mandala. Selain memiliki makna pada aspek kesenian, serta menjadi penggambaran semesta dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, mandala juga ternyata menjadi konsep kenegaraan yang berpengaruh bagi orang-orang di kawasan Asia Tenggara. Konsep mandala yang dipahami oleh masyarakat Asia Tenggara pada masa kuno berbeda dengan perspektif Barat, khususnya konsepsi batas modern pasca Perjanjian Westphalia. Mandala lebih terfokus pada pusat pemerintahan suatu kekuasaan, di mana semakin dekat jarak wilayah ke pusat kekuasaan, maka otoritas penguasa dan loyalitas masyarakat akan semakin kuat. Dengan demikian, mandala sangat dipengaruhi oleh daya tarik atau prestis personal dari seorang penguasa. Hal ini jelas berbeda dari konsepsi batas modern dalam perspektif Barat yang berakar pada Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia merupakan perjanjian yang menjelaskan dan menetapkan kedaulatan setiap negara dalam batas yang telah ditentukan. Menurut perspektif Barat, perbatasan suatu negara sangatlah kaku dan telah ditentukan oleh hukum. Melalui Perjanjian Westphalia, unit politik didefinisikan oleh batas-batas ujung wilayah. Hukum, hak, dan kewajiban tersebar secara merata, tetapi berhenti sepenuhnya di batas ujung wilayah yang ada. Lebih jauh lagi, dalam konsep mandala, kerajaan digambarkan sebagai sebuah roda dan penguasa digambarkan sebagai pemutar roda tersebut. Konsep mandala juga melihat kekuasaan lebih sebagai sebuah jaringan besar, bukan sebagai entitas yang memiliki batas-batas wilayah yang kaku. Pandangan inilah yang berimplikasi pada tidak meratanya distribusi otoritas ke seluruh wilayah teritori. Selain itu, legitimasi kekuasaan lebih berasal dari pengakuan penguasa lain daripada kontrol fisik atas sebuah wilayah. Kota-kota, terutama yang berada jauh dari pusat kekuasaan, dapat memisahkan diri dan memberikan kesetiaan pada kekuasaan lain. Dengan kata lain, hubungan politik dalam mandala bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah. Namun, ada kalanya pula legitimasi mandala juga harus didukung oleh kekuatan militer. Kekuatan ini yang nantinya dimanfaatkan untuk menekan kekuasaan lainnya untuk menjaga sentralitas mereka. Beberapa mandala yang pernah berjaya dan memimpin kawasan Asia Tenggara seperti Sriwijaya, Champa, Angkor, dan Majapahit dapat kita lihat melalui peta berikut.